Selamat malam. Malam ini kita akan bincang dengan seseorang yang sempat merasakan bagaimana menjadi menteri di 3 presiden yang berbeda. Dan ia juga kini lebih banyak aktif sebagai pengacara yang cukup terkenal dan masih warawiri di televisi sampai dengan sekarang. Beliau adalah Profesor Yusril Iza Mahendra. Sudah di sini. Selamat malam, Bapak. Apa kabar? Baik, Saya panggil abang aja ya. Ya, oke. Sebagai warga Belitung, asli Belitung ya, Bang ya? Ya, Lahir dan besar di Belitung. ya sampai tamat SMA di sana. Sampai tamat SMA, kemudian ke Jakarta. Tapi itu nanti disimpan dulu. Yang jelas sekarang lebih banyak sibuk apa? Sekarang lebih banyak ngurus kantor advokat, Aha. menangani perkara-perkara, tapi juga masih ngurusin Partai Bulan Bintang, ya kegiatan-kegiatan lain yang bersifat sosial, dan kegiatan-kegiatan akademik, Oke. masih juga berlangsung sampai sekarang. Oh, kita lihat dulu ini ada profil Profesor Yusril Iza Mahendra berikut ini. Nama Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra sudah tak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Terlebih sejak berhentinya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 1998. Pada era Presiden Soeharto, lelaki kelahiran Kampung Lalang, Manggar, Belitung Timur 5 Februari 1956 ini adalah seorang penulis naskah pidato presiden. Yusril pula yang menyusun pidato pengunduran diri Presiden RI kedua tersebut. Yusril adalah anak ke-6 dari 11 bersaudara yang terlahir dari pasangan Idris Haji Zainal Abidin dan Nursiha Sandon. Ayahnya hanya seorang pegawai kantor urusan agama di Tanjung Pandan dan ibunya hanya seorang ibu rumah tangga. Pakar hukum tata negara ini sejak SMP sudah rajin mengikuti berbagai organisasi. Pada tahun 1970, Yusril merantau ke Jakarta dan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan spesialisasi hukum tata negara, sekaligus di Fakultas Sastra Universitas Indonesia dengan spesialisasi di bidang filsafat. Selama kuliah di Jakarta, Yusril bekerja sebagai guru mengaji di beberapa masjid dan musola untuk menambah keuangannya yang pas-pasan sebagai anak rantau. Pria yang bergelar Datuk Maharajo Palinduang dan gelar Sri Narendra Dyah Balitung Saif Al-Din Wa'al Daulah ini menyelesaikan kuliahnya tahun 1983 dan menjadi dosen di alma maternya. Ia lantas mendapat kesempatan mengambil gelar master di University of Punjab, Pakistan pada tahun 1984 dan memperoleh gelar doktor ilmu politik dari University Science Malaysia pada tahun 1993. Kini, pria yang sudah 3 kali menjadi menteri di 3 kabinet ini tengah sibuk menjadi pengacara. 1 jam lebih dekat nanti kita akan mengulik masa kecil. Tapi sebelum menuju ke sana, kita lihat dulu ini ada beberapa artikel yang akan kami konfirmasi ke Prof. Yusril. Yang pertama berikut ini, tanda Yusril soal teroris, PKL dan Satpol PP yang direspons santai oleh Ahok. Jadi memang saya mengamati perkembangan sesudah terjadinya insiden peledakan bom dan granat dan penembakan di sekitar Sarinah di Jalan Tamrin. Dan banyak jok-jok juga ya. Ada seorang teman mengatakan kepada saya, Pak Kiai, apakah teror di Jalan Tamrin itu dapat dikatakan sebagai jihad? Pak Kiai mengatakan, oh, kalau jihad itu di jalan Allah, ini di Jalan Tamrin, jadi bukan jihad. Jadi ini itu joke ya. satu jok saja. Lalu memang ada kisah tentang Pak Jamal, ya, seorang penjual sate Madura yang tidak pernah merasa takut dengan teroris begitu. Dan setelah itu saya lihat amati perkembangan ya. Jadi saya sambil ketawa-ketawa saya mengatakan ternyata bagi pedagang kaki lima di Jakarta mereka sama sekali tidak takut dengan teroris meskipun dikendalikan oleh ISIS dari Syria. Yang mereka takuti ternyata adalah Satpol PP yang dikendalikan oleh Pak Ahok dari Balai Kota. Tapi terorisme yang terjadi di Jalan Tamrin kemarin ini memang mengundang berbagai reaksi dari masyarakat. Ada yang menanggapinya dengan serius, ada yang dengan santai, bercanda dan lain-lain begitu. Ada yang marah juga begitu.
joke-joke seperti ini tidak apa ya dilontarkan oleh Pak Yusril begitu, apa tidak ada rasa tidak sensitif gitu Pak? Bukan. Saya barangkali salah seorang yang pertama-tama kali ikut menangani masalah terorisme itu. Undang-undang yang berlaku sekarang ini tentang terorisme itu, pemberantasan kegiatan terorisme, itu saya dan kawan-kawan mendraft dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Jadi saya sudah melakukan studi, waktu itu saya jadi Menteri Kehakiman tentang terorisme ini. Tiba-tiba terjadilah peledakan bom di Bali. Ternyata polisi maupun tentara itu tidak bisa bertindak apa-apa. Bagaimana kita mengatasi terorisme ini? Karena kita tidak punya landasan hukum untuk menindak dan mengatasinya. Yang kita punya hanya KUHP, Undang-Undang tentang Senjata Api tahun 54, yang semua itu tidak bisa mengcover kegiatan yang disebut dengan terorisme. Itu semua peraturan-peraturan tentang kejahatan biasa. Sementara terorisme itu kejahatan yang sebenarnya tidak biasa. Nah, lalu hanya dalam waktu beberapa hari kami kemudian berhasil menyiapkan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang terorisme. Maka jadilah Perpu nomor 1 tahun 2002. Tapi oleh karena itu Perpu sudah disahkan 10 hari, berapa hari sesudah terjadinya bom Bali, maka saya memperlakukan retroaktif bom Bali itu sampai dengan peristiwa terjadinya peledakan bom itu. Lahirlah 2 Perpu terorisme dan ada yang menuduh bahwa Perpu terorisme itu akan berangus Islam dan sebagainya. Saya menolak kalau terorisme itu dikaitkan dengan Islam. Ya, saya pikir yang di abad modern ini yang banyak mula-mula menggunakan cara terorisme itu adalah gerakan perlawanan di Irlandia Utara. Yang sebenarnya mereka Katolik sebenarnya, yang melawan dominasi dari Inggris yang beragama Kristen Anglikan. Jadi Muammar Gaddafi dari Libya dan lain-lain itu belajar menggunakan bom dan lain-lain itu dari orang Irlandia sebenarnya. Jadi bukan, tapi kenapa belakangan dituduhkan kepada Islam. Baik, Seperti itu. Pak Yusril. Jadi saya malam itu harus mutar otak. Bagaimana caranya membuat skenario presiden berhenti. Di perjalanan karir juga sempat